Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Bertemu lagi di hari ini. Kita akan belajar masih di tema 3, subtema 1. Dan kali ini kita akan membahas materi yang ada di muatan IPA. Kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti yang kita ketahui, manusia itu berinteraksi dengan sesamanya. Tetapi selain dengan sesama manusia, manusia juga berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan juga tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, ada pembakaran hutan. Kejadian ini sering terjadi di beberapa daerah. Dampak yang terjadi misalnya satwa liar akan kehilangan habitatnya, sehingga mereka berpindah ke perkampungan terdekat. Hal ini tentu akan menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Selain itu, asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat di daerah sekitarnya. Yang kedua, ada penebangan hutan secara liar. Akibatnya dari penebangan liar adalah menghilangkan kesuburan tanah longsor, dan kurangnya pasokan air bersih, juga terjadinya pemanasan global. Yang ketiga adalah pembuangan sampah atau limbah ke laut. Sampah atau limbah yang dibuang ke laut akan termakan oleh hewan laut dan menyebabkan kematian. Selain itu, limbah yang menutupi permukaan laut akan menghalangi masuknya sinar matahari sehingga mengganggu pertumbuhan terumbu karang. Dan yang keempat adalah penangkapan ikan menggunakan bom atau pukat. Penangkapan ikan menggunakan bom atau pukat tidak hanya membunuh ikan yang besar-besar, tapi juga akan membunuh ikan-ikan kecilnya. Dengan demikian, akan mengganggu populasi hewan di laut. Selain itu, penggunaan bom akan merusak terumbu karang yang menjadi tempat tinggal ikan. Nah, itulah contoh-contoh dari perilaku manusia terhadap lingkungannya yang tidak bertanggung jawab sehingga lingkungan menjadi rusak. Nah, sekarang yuk kita kenali bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Ada akar, ada batang, ada daun dan biji, ada buah juga bunga, bagian dari tumbuhan. Serap air, kuatkan tanah, itulah fungsi akar. Tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah di batang. Fotosintesis di daun dibantu matahari. Bunga tuk berkembang biakan, hasilkan biji dan buah. Aku tahu bagian dari tumbuhan. Sekarang kan ku siram agar sehat dan lebat. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Namun, pada tumbuhan tertentu ada juga akar yang berada di atas tanah, bahkan menggantung di pohon. Fungsi akar adalah 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan ketiga, menyimpan cadangan makanan. Beberapa bentuk akar. Yang pertama ada akar serabut. Ini terdapat pada jagung, padi, dan tebu.
Yang kedua ada akar tunggang, terdapat pada tanaman jeruk dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada akar gantung, ini contohnya bisa kita lihat pada pohon beringin. Dan yang keempat adalah akar napas atau terdapat pada pohon bakau. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya adalah 1. Menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Beberapa jenis batang, yang pertama ada batang basah. Ini bisa kita lihat pada tanaman bayam. Ada yang kedua ada batang berkayu. Ini bisa kita lihat pada tumbuhan jambu, mahoni, beringin, rambutan. Dan yang ketiga adalah batang rumput. Ini bisa kita lihat pada padi dan rumput-rumputan. Yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya, yaitu ada daun menyirip. Ini bisa kita lihat pada tanaman jambu dan nangka. Yang kedua, ada daun menjari. Terdapat pada tumbuhan singkong, daun singkong ya, papaya dan jarak. Dan ada yang ketiga daun melengkung, bisa kita lihat pada daun eceng gondok dan juga gadung. Dan terakhir ada daun sejajar. Daun sejajar ini bisa kita lihat pada tanaman rumput dan juga padi. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Mahkota bunga yang warnanya indah ini dapat menarik perhatian serangga seperti kupu-kupu. Akibatnya, tanpa disengaja, kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Di samping itu, terdapat alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu putik dan benang sari. Bagian dari tumbuhan yang terakhir adalah ada buah dan juga biji. Buah dan biji merupakan bagian dari tumbuhan yang dihasilkan dari perkembangbiakan bunga. Buah mempunyai bentuk yang beragam, sedangkan biji dilindungi oleh daging buah. Baik anak-anak soleh-soleha, sudah selesai materi yang disampaikan hari ini. Silahkan selanjutnya untuk mengerjakan tugas nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ibu tunggu seperti biasa sampai jam 9 malam. Jangan lupa tetap berdoa dan rajin menjaga kesehatan kita ya, selalu menjaga kesehatan kita. Salam untuk ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.